Seorang wanita di Kabupaten Toba, Sumatera Utara diamankan Satreskrim Polres Toba karena diduga menganiaya anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Pelaku tega menganiaya darah dagingnya sendiri hanya karena tidak mau belajar dan tidur siang. NB kini harus mendekam dan merasakan dinginnya jeruji besi setelah diamankan petugas Satreskrim Polres Toba. NB diamankan setelah menganiaya RM, buah hatinya yang masih berusia 6 tahun. Kasus ini terungkap saat bidan desa yang juga merupakan istri kepala desa Nato Lutali melihat korban menangis dengan sekujur tubuh penuh luka lebam di pagar depan rumahnya. Dan kami mintai keterangan bahwasanya anak itu sulit diatur, sulit diajari, gitu menurut orang tuanya. Makanya terjadi kekerasan terhadap anak di bawah. Meski mengaku sayang dan hanya ingin mendidik buah hatinya, NB kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 80 ayat 1 dan 2 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Maluku Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Dua anak warga Labuan Batu, Sumatera Utara ditemukan tewas setelah bermain di parit galian. Minimnya pengawasan di lokasi kejadian menjadi penyebab peristiwa ini. Suasana duka mewarnai rumah keluarga bocah yang tewas tenggelam saat bermain di parit di Labuan Batu, Sumatera Utara. Orang tua korban tak henti menangis dan meratapi kepergian buah hatinya yang berusia 11 dan 8 tahun. Saya tadi pas mau berangkat kantor barang, ada orang minta tolong kan. Jadi istri saya jerit-jerit, saya pun bingung. Dan katanya anak saya tenggelam kan gitu kan. Itu saya kejarin kemari, rupanya udah mau diangkat ambulan. Minimnya pengawasan di lokasi bekas galian tambang membuat anak-anak leluasa bermain tanpa menghiraukan keselamatan. Mereka ingin bermain, ada 6 orang bersepeda dan mereka melihat ada kolam. Jadi mereka langsung mandi dan yang 5 orang mandi atas nama yang 5 orang mandi, yang 2 tenggelam. Begitu 2 tenggelam, yang 1 berusaha untuk menolong, yang atas nama si Putra umur 11 tahun berusaha untuk menolong, tapi dia tidak bisa menolong dan mohon bantuan kepada ada pihak daripada perusahaan yang ada di sini. Dan mereka sudah tidak terselamatkan lagi dan korban sudah tenggelam di dalam. Selanjutnya warga diminta meningkatkan pengawasan pada anak mereka, terutama saat bermain di lokasi yang berbahaya. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Kegaduhan terjadi di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Seorang balita usai buang air kecil mengeluh sakit setelah diperiksa. Orang tuanya meyakini bahwa anaknya telah disunat oleh jin. Anak kecil ini berinisial MIR yang masih berusia 3,5 tahun. Ayahnya, Rusman, warga Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, meyakini anaknya telah disunat oleh makhluk halus atau jin. Berawal, MIR mengeluh kesakitan pasca buang air kecil di saat waktu maghrib pukul 6 sore. Nenek MIR memeriksanya dan langsung kaget karena alat vital MIR dalam kondisi telah disunat. Saya ini bahwa sudah dihitan loh, kaget saya. Akhirnya saya memastikan sendiri, saya lihat, loh iya ternyata. Terus saya tarik itu tidak bisa. Sementara menurut perawat kesehatan setempat, alat vital MIR ereksi dan kulit tipis alat kelamin tertarik dan tak bisa balik hingga terkesan mirip sudah disunat. Istilahnya medisnya itu kan parafemosis. Parafemosis itu bisa dari kulitnya itu membuka sendiri pada waktu ereksi sehingga mengikat. Nah, kalau femosis itu yang pelengketan pada kepalanya sehingga kita bukanya pada waktu sirkum, pada waktu sunat itu buka untuk femosisnya itu. Kalau ini namanya parafemosis. Widodo, perawat kesehatan setempat, telah menjelaskan bahwa tidak ada bekas sayatan selayaknya anak disunat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
12-12 atau 12 Desember merupakan tanggal yang mudah diingat sehingga dikenal sebagai tanggal cantik. Nah, bayi mungil asal Cilacap lahir dengan cara normal di tanggal istimewa 12-12-2021. Kelahiran si buah hati sangatlah ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami istri. Apalagi kelahiran bayi bertepatan dengan tanggal yang istimewa. Di Puskesmas Kuungaten, Cilacap, Jawa Tengah, seorang bayi dilahirkan pada hari Minggu pagi, tanggal 12 Desember 2021 atau 12-12-2021. Bayi berjenis kelamin perempuan ini lahir dengan berat 3,2 kg dan panjang 51 cm dalam kondisi sehat. Bayi mungil anak ketiga pasangan Sukanto dan Vetika Wijayanti asal desa Bringkeng, Kuungaten, Cilacap ini tidak sengaja dilahirkan di tanggal yang istimewa. Proses kelahiran bayi perempuan cantik ini juga berjalan normal dan cepat. Nggak nyangka sih sebenarnya itu HPL-nya kan nggak sekarang, tapi dedeknya kayaknya pengen lahirnya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lahirnya sehat. Datang jam 06.30, buka 8. Terus tadi jam 7:20 sudah pengen ngejem 1 kali terus lahir. Hingga kini orang tua bayi cantik ini belum menyiapkan nama untuk sang buah hatinya yang lahir di tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 ini. Orang tua berharap dengan kelahiran bayi di tanggal yang istimewa ini dapat menjadikan sang buah hati menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan bangsa. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Hidup normal menjadi impian bagi semua orang, namun tidak semua manusia memiliki kesempurnaan. Bagi mereka yang tidak sempurna, bantuan untuk meringankan sangat dinanti. Oleh karena itu, MNC Peduli terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Darkonah 51 tahun tidak pernah menyerah untuk merawat dan membesarkan anaknya Slamet yang mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk kesembuhan anaknya. Namun kondisi ekonomi dan keuangan warga Ciputat, Tangerang Selatan ini menyebabkan mereka tidak mampu menyediakan alat bantu penunjang kegiatan Slamet. Di tengah keterbatasan ini, Slamet mendapat bantuan dari MNC Peduli setelah Darkonah mengajukan permohonan bantuan. MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa kursi roda, matras disabilitas, splin lutut dan siku, korset, serta sepatu AVO. Terima kasih banyak sama MNC Peduli yang telah membantu anak kami yang berkebutuhan khusus ini, yang perlu bantuan dari orang-orang yang peduli sama anak kami. Ya tentunya harapannya ke depannya agar lebih banyak korporasi juga dan individu yang mau ikut serta untuk membantu, karena dalam masa pandemi ini kita tahu kita nggak bisa melewatinya sendiri, tapi kita butuh gotong royong gitu ya dari semua lapisan masyarakat. Bantuan ini merupakan wujud konsistensi MNC Peduli dalam menunjukkan kepekaan dan kepedulian sosial bagi warga prasejahtera. Dari Tangerang Selatan, Banten, Yulia Lorena, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ingin memakai handphone mewah namun budget tidak mumpuni? Kami punya tipsnya untuk Anda seusai jeda.